Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sesuatu yang akan terungkap dan ini akan menjadi fakta baru untukmu. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita ke shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini aku ngerasakan bahwasanya kamu mulai untuk meningkatkan perjalanan spiritualitasnya kamu. Perjalanan religinya kamu di sini. Kenapa? Karena selama ini mungkin kamu pernah mengabaikan firasat, intuisi kamu ya, sehingga membuat kamu merasa tidak beruntung selama ini. Nah, jadi kamu akan mengungkap sebuah rahasia tentang firasat yang kamu miliki. Benar nggak ini bisa kejadian ataukah hanya sebuah ilusi aku aja? Jadi di sini kamu pengen ya, makanya kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualitasnya kamu, perjalanan religi kamu. Itu mungkin kamu mengikut sertakan Tuhan di dalam intuisi kamu di sini. Karena kamu yakin intuisi yang keluar itu adalah dorongan ataupun yang diberi yang ditujukan dari Tuhan untuk kamu. Ya, agar kamu mendapatkan tuntunan, mendapatkan petunjuk di sini. Tapi kalau kita mengabaikan, otomatis ya hidup kita mungkin tidak akan mendapatkan satu pedomannya gitu loh. Ya, jadi di sini kamu mulai menyadari karena mungkin pernah kejadian-kejadian ya, peristiwa yang terjadi pada kamu. Padahal mungkin kamu sudah merasakan hal itu, tapi kamu mengabaikan. Akhirnya ya, terjadilah sebuah musibah, terjadilah sebuah hal yang membuat kamu ditipu atau kamu dikhianati. Mungkin dulu kamu memiliki suatu hubungan ya, entah itu dengan pasangan kamu dulu, masa lalu, atau mungkin hubungan kerja, dimana kamu sebenarnya ngerasakan orang-orang yang dekat dengan kamu itu seperti memanfaatkan, tapi kamu mengabaikan. Akhirnya apa? Usaha kamu hancur, hubungan cinta kamu kandas, karena kamu mengabaikan firasat kamu dulunya. Nah, sekarang kamu tidak akan mengabaikan lagi. Bahkan di sini kamu mencoba untuk mempertajam intuisi itu. Dengan cara apa? Ya, mungkin meditasi, salah satunya juga ya. Dan di sini yang salah satu yang terpenting itu adalah meningkatkan spiritualitasnya kamu, perjalanan religi kamu itu yang kamu tingkatkan di sini ya, sehingga akhirnya kamu itu selalu dituntun melalui intuisi kamu ya, melalui firasat kamu. Oke, nah di sini aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya ya, ini ada Knight of Swords. Kamu mulai berhati-hati karena sudah banyak ya pengalaman-pengalaman kamu yang dulunya kamu abaikan, akhirnya nyata. Di sini aku ngelihat kamu akan mulai berpikir berhati-hati juga terhadap apa yang datang kepada kamu, termasuk orang-orang yang mulai mendekat. Baik itu mungkin orang yang ingin menjadi pasangan kamu, orang yang ingin jadi teman kamu, atau dia orang yang ingin kerjasama dengan kamu. Ya, jadi di sini kamu harus benar-benar kayak berhati-hati untuk menyikapi ini semua. Kamu mencoba untuk menilai. Ya, jika dia seorang lawan jenis kamu, pastinya mungkin dia inginkan menjadi pasangan kamu. Ya, di situ kamu benar-benar mencoba untuk selektif, merasakan apakah aku nyaman bersama dia. Terus cara dia ke kamu itu bagaimana? Ya, nah di situ kamu akan merasakan intuisi kamu tidak akan salah di sini. Jika kamu nyaman, arti kata ya dia akan menjadi yang terbaik. Tapi kalau kamu meragukan dia, kamu ngerasa nggak nyaman, kamu ngerasa ada kata-kata dia yang mungkin menyinggung perasaan kamu. Nah, bisa jadi itu firasat kamu akan muncul bahwasanya orang ini ya bukan orang yang tepat untuk kamu. Bisa jadi ya. Nah, jadi itu.
Ya berlaku juga sih ya untuk orang-orang yang akan bekerja sama dengan kamu juga. Nah, ini ada Queen of Cup. Ada seseorang ya mungkin lawan jenis kamu di sini yang benar-benar akan mengekspresikan kalau dia itu menyukai kamu. Ya, seseorang itu sebenarnya menyukai kamu, tapi dia selama ini mungkin memendam dalam hati, dia tidak berani mengungkapkan. Mungkin di sini dia seorang perempuan ya. Kalau perempuan itu kan kebanyakan nggak apa ya, nggak berani gitu loh untuk mengungkapkan cinta dia, tapi dia bisa mengekspresikan, dia bisa menunjukkan dengan sebuah tindakan. Di situ kamu mulai ngerasakan, oh tindakan dia ini seolah kayak dia perhatiin aku, dia kayak care deh sama aku, peduli ya. Nah, bisa jadi di situ akhirnya kamu ngerasakan, oh ini orang kok aneh ya, apakah dia menyukai aku. Kamu akan merasakan hal itu. Apalagi kamu tanpa kamu sadari itu masuk ke dalam mimpi kamu. Bahkan mimpinya itu berulang. Tapi mimpi yang berbeda gitu loh. Tapi dia selalu yang hadir di dalam mimpi kamu. Bisa jadi itu pertanda bahwasanya sosok itu mungkin akan menjadi pasangan kamu, atau dia mungkin akan menyukai kamu atau mencintai kamu gitu loh. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu di sini yang pernah kejadian. Awalnya kamu mikirin seseorang, ternyata jadi jodoh kamu gitu loh. Ya, mungkin itu juga sebuah firasat ya. Nah, jadi ini. Dan akhirnya kamu mencoba untuk mendekat. Bahkan ya kamu memastikan lagi nih. Ya, dan kamu percaya bahwasanya dia mencintai kamu. Disitulah akhirnya kamu memberanikan diri untuk mengatakan bahwasanya kamu juga menyukai dia. Mungkin saja awalnya belum menyukai, tapi kamu belajar. Mungkin dengan tindakan dia, dengan cara dia, kamu mulai mencintai dia. Disitulah firasat kamu mulai bekerja. Aku nyaman sama dia, aku begini sama dia, aku begitu sama dia. Dan akhirnya ya muncul rasa cinta gitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat ada King of Swords. Aku juga ngerasa ya di sini beberapa dari kamu di sini adalah seseorang yang mungkin akan ditakuti. Kenapa? Karena banyak juga dari mereka itu kayak ngerasakan dekat dengan kamu itu membuat mereka takut gitu loh. Kenapa takut? Karena banyak hal-hal yang membuat mereka itu ngerasa apa ya, kok kamu tahu ya apa yang akan aku lakukan, nah begitu, kok kamu tahu ya apa yang aku pikirkan, nah gitu. Jadi kayak sering nih secara tidak sengaja sesuatu hal yang mereka lakukan itu kamu mengetahuinya. Nah, itu membuat mereka takut. Jadi, ada pun nanti orang-orang yang ingin melukai kamu, ada pun nanti orang-orang yang tidak suka kamu akan ngerasakan hal itu. Bahkan kamu akan mengambil tindakan secara spontan, kamu mengambil keputusan secara spontan juga, gitu loh. Mungkin tindakan kamu adalah menjauhi mereka, atau kamu mengatakan secara langsung, membuat mereka akhirnya takut. Dan mungkin bisa jadi dia akan menyegani kamu, menghormati kamu, menghargai kamu lagi gitu loh. Ya, karena kamu di sini adalah seseorang yang benar-benar bisa membaca pikiran orang. Ya, bahkan kamu akhirnya disegani oleh banyak orang di sini. Karena dengan intuisi kamu. Oke. Nah, aku juga melihat ada di Chariot. Kamu akan bisa mengendalikan itu semua. Ya, yang dimaksud tadi bahwasanya ada orang yang mungkin tidak suka kamu, bahkan ada orang yang ingin menjatuhkan karir kamu atau merusak kebahagiaannya. Mohon maaf ya. Atau ada orang yang ingin merusak kebahagiaannya kamu, ya. Kamu menyadari, akhirnya kamu bisa mengatasinya. Bahkan secara terang-terangan kamu mungkin bukan melabrak ya, mengatakan, memberitahu kepada mereka ya, dan akhirnya mereka sadar ya. Di situ aku ngelihat ya kamu bisa mengontrol emosi, kamu bisa menjaga hati, pikiran, ya intinya kamu bisa kuasailah ya, supaya jangan terlihat bahwasanya kamu itu orang yang begini begitu ya. Jadi orang juga bisa paham. Oke. Ini ada Ace of Pentacles. Dan kamu akan selalu tahu bahwasanya ada kesempatan-kesempatan yang akan membuat kamu sukses gitu ya. Ada kesempatan-kesempatan yang mungkin akan membuat kamu bahagia, itu ada, kamu akan nyadari. Tapi kebanyakan juga ada kesempatan itu kan membuat kita hancur, ada. Kalau kita mungkin terlalu berambisi, kalau kita mungkin tidak menggunakan planning gitu loh. Nah, tapi kamu di sini kesempatan yang datang kepada kamu ini khususnya dari segi finansial,
itu akan bisa kamu dapatkan, dan kamu ya akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, itulah intuisi kamu membaca semua yang terjadi gitu loh. Dan akhirnya kamu ngerasakan hidup kamu itu kayak seolah selalu dituntun. Apalagi di sini kamu menjaga benar religi kamu gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi aku pengen coba lihat juga dari Lenormand seperti apakah yang terbaca ya tentang intuisi kamu dan firasat kamu di sini. Oke, fokus pada kartu ini. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Satu lagi. Ya. The Star. Nah, di sini kamu itu akan selalu menemukan harapan-harapan yang akan nyata. Apapun mungkin yang jadi impian kamu di sini, itu bisa kamu wujudkan, bisa kamu nyatakan gitu loh. Bahwasanya ya dengan firasat kamu tentunya, dengan intuisi kamu tentunya ya, kamu di sini juga akan makin bersinar. Dengan talenta kamu itu, dengan firasat kamu ya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus ya, tindakan apa yang harus kamu perbuat di sini gitu loh. Ya. Nah, di sini aku juga ngelihat kamu pada akhirnya akan memiliki sebuah kebebasan. Ya, bebas dalam arti kata di saat kamu mungkin memiliki suatu hubungan yang toksik, memiliki suatu hubungan yang manipulatif ya, kamu tidak akan segan-segan untuk mengakhirinya. Kamu mengambil sebuah keputusan untuk membebaskan diri kamu dari hal itu. Burung kan terbang ke sana kemari, ya dia tidak mau di dalam sangkar, itu sangat terikat bagi dia. Ya dia tidak bisa bebas. Burung itu harusnya memang bebas di alam gitu loh. Nah, itulah gambaran dalam diri kamu, di mana akhirnya kamu bebas, bisa membebaskan diri kamu dari hal-hal yang sulit, dari hal-hal yang membuat kamu terjebak gitu ya. Itu hebatnya kamu. Karena kamu tahu sebelum kamu terjebak mungkin kamu akhirnya mengambil satu keputusan untuk menjauh mungkin dari orang-orang yang tadinya sudah memiliki hubungan dengan kamu. Akhirnya kamu menyadari ada ketidakberesan nih gitu ya dari dia ataupun hubungan ini, dan akhirnya kamu mengambil satu keputusan yang tanpa berpikir panjang lagi. Itulah tanda-tanda seseorang yang mungkin memiliki firasat ataupun intuisi yang tajam. Dia tidak akan berpikir panjang untuk mengambil satu keputusan. Secara spontanitas dia akan mengambil keputusan, dan itu dia anggap adalah keputusan yang bijak gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini ada D3. Kamu juga punya kekuatan yang cukup luar biasa. Ya. Jadi gunakanlah kekuatan kamu ini mungkin untuk hal-hal yang positif ya. Mungkin juga untuk membantu banyak orang. Jika ada orang-orang yang mungkin tidak peka dengan intuisi dia, dengan firasat dia, mungkin kamu juga bisa menuntun mereka. Dan ya bisa jadi mereka nantinya akan mendapatkan kekuatan dari kamu juga, dari energi yang kamu transfer kepada mereka. Ya. Oke, dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu mungkin akan punya firasat, akan bertemu dengan seseorang, akan bertemu dengan orang yang sudah lama kamu impikan atau kamu rindukan, bisa jadi ya. Mereka akan datang. Nah, di sini juga bisa dikatakan kamu akan memiliki suatu firasat bahwasanya kok bisa ya aku mikirin dia, kok bisa ya tiba-tiba aja aku dengan teman atau dengan saudara itu mengeluarkan kata-kata yang sama, kayak serentak gitu, tanpa direncanakan, tiba-tiba aja melakukan tindakan yang sama atau mengeluarkan kata-kata yang sama. Nah, itu sebenarnya adalah pertanda untuk kita menemukan seseorang atau bertemu dengan seseorang. Ternyata benar jadi kenyataan. Mungkin kamu akan bertemu dengan saudara, dengan teman, ya mungkin sudah lama tidak bertemu, akhirnya bertemu gitu loh. Ya, jadi di sini aku ngelihat seseorang itu akan datang. Mungkin akan ada tamu yang akan datang ke rumah kamu. Ya, tamu itu bisa jadi rezeki kah ataupun yang lainnya. Bisa jadi dengan firasat kamu ini akhirnya wah bener ya ada rezeki yang akan datang. Tamu datang ke rumah kita itu juga adalah sebuah rezeki. Kita tidak bisa menolak gitu, tiba-tiba aja datang gitu loh. Ya. Jadi ini kamu akan merasakan adanya firasat seseorang yang akan datang ataupun bertamu ya ke tempat kamu. Nah, ini juga ada kartu The Fox. Nah, kamu juga akan merasakan adanya sebuah ancaman yang akan datang kepada kamu. Nah, di situ juga membuat kamu akhirnya berhati-hati. Jadi kayaknya sama ya. Ini ada Lilih. Suatu kebahagiaan mungkin akan datang juga kepada kamu, dan kamu juga akan merasakan hal yang sama.
Ya, banyak hal yang terjadi di sini tentang sebuah firasat kamu itu. Termasuk ya mungkin ada orang-orang, ini ke sebuah ancaman nih. Mungkin kamu akan merasakan ada usaha atau bisnis yang kamu jalani saat ini. Itu kayak mengalami kerugian. Pada awalnya kamu sudah merasakan hal itu, tapi kamu mencoba untuk mengabaikan. Kamu mengabaikan sebuah tindakan-tindakan yang harus kamu ambil. Ternyata itu salah, itu loh. Nah, akhirnya kamu stuck, akhirnya kamu rugi, mengalami kerugian. Tetapi kamu bisa bangkit kembali. Karena di sini aku juga melihat kamu akan punya kekuatan. Ya, seolah itu hanya sebentar. Mungkin untuk mengingatkan kamu bahwasanya kamu jangan mengabaikan lagi intuisi gitu loh. Ya, ada juga sih beberapa dari kamu yang punya pasangan di luar negeri gitu ya, atau di luar kota. Ada perbedaan jarak lah antara kamu dengan dia. Jika kamu yakin bahwasannya dia akan menjadi pasangan kamu, itu adalah bentuk manifest kamu gitu loh. Dan bisa jadi itu akan terjadi, tapi tetap selalu diiringi dengan doa. Selalu diiringi dengan dengan spiritualitasnya kamu. Apalagi di sini kamu memang sudah meningkatkan perjalanan religi kamu gitu loh. Ibadah kamu sudah mulai rutin, ya. Kamu selalu berbuat baik. Kamu selalu memahami orang-orang di sekeliling kamu. Jika itu kayak butuh bantuan, ya kamu selalu membantu. Itu yang membuat kamu selalu terjaga di sini. Oke? Nah, teman-temanku, jadi kita jangan abaikan ya intuisi kita, apalagi saat kita pengen bepergian. Kalau hati kamu ngerasa nggak tenang, hati kamu ngerasa kayak khawatir atau apa, ya bisa jadi ada suatu pertanda. Ya mungkin kalau kamu membawa kendaraan, intinya baca doa dulu sebelum berangkat gitu ya. Cek dulu nih onderdil kendaraan, apa yang kurang, entah anginnya, angin bannya gitu ya. Jadi dicek semuanya. Sehingga akhirnya di saat kamu sudah yakin, percaya akan diri kamu akan berangkat, ya udah berangkat. Begitu. Oke? Doa yang jangan dilupakan. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.